Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi, dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan LKS, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nazir. Nazir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazir dapat merupakan perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada menteri melalui kantor urusan agama atau perwakilan BW yang ada di provinsi atau kabupaten kota guna memperoleh tanda bukti pendaftaran nazir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh nazir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian, dan pencabutan status nazir serta tugas dan masa bakti nazir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan nazir serta pengawasan terhadap kinerja nazir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf. Yang kedua, ketentuan mengenai ikrar wakaf. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak wakif untuk berwakaf kepada nazir memerlukan pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam majelis ikrar wakaf yang dihadiri oleh wakif nazir, 2 orang saksi, serta wakil dari mauquf alaih apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak wakif. Kehadiran mauquf alaih dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh wakif kepada nazir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat atau ahli waris dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Maka pernyataan kehendak wakif dalam majelis ikrar wakaf harus dijelaskan maksudnya. Apakah mauquf alaih adalah masyarakat umum atau pernyataan kehendak wakif dalam majelis ikrar wakaf harus dijelaskan maksudnya. Apakah mauquf alaih adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah atau nasab dengan wakif. Ini berarti bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk wakaf khairi maupun wakaf ahli. Peruntukan wakaf untuk mauquf alaih tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan umum secara kerabat secara turun-temurun. Dengan demikian, berbagai keterangan yang dimuat dalam AIW sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak.
Yang keempat, berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta benda wakaf diatur secara rinci, maka peraturan pemerintah ini mencantumkan ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang tidak berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang melibatkan peran institusi LKS diatur secara khusus. Dengan demikian, pengaturan wakaf yang harus mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki produk-produk dan atau instrumen keuangan syariah. Yang kelima, berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik harta benda wakaf tersebut, maka di samping kewenangan PPAIW, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, maka LKS yang ditunjuk menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BW diberi kewenangan menerima wakaf uang dan menerbitkan sertifikat wakaf uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada nazir yang ditunjuk oleh wakif. Yang keenam, sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara lain: A. Tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan AIW atau APAIW setelah memenuhi persyaratan tertentu. B. Tata cara pendaftaran wakaf uang melalui LKS yang atas nama nazir menerbitkan sertifikat wakaf uang. Yang ketujuh, PPAIW berkewajiban menyampaikan AIW kepada menteri melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BW agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.